Jenis getaran yang pertama adalah getaran bebas tak teredam. Ini berarti getaran yang terjadi tanpa adanya pengaruh gaya dari luar. Jadi sebuah sistem akan bergetar tanpa ada pengaruh gaya luar. Dia akan bergetar secara bebas, dan di dalam sistem itu tidak terdapat peredaman. Contoh sistem getaran bebas tak teredam dapat Anda lihat pada gambar di slide ini. Biasanya sistem itu digambarkan atau diwakili oleh sebuah sistem pegas massa. Pada sistem pegas massa terdapat komponen pegas atau per. Kemudian yang kedua terdapat komponen massa. Antara pegas dan massa terhubung menjadi satu kesatuan. Nah, jika kita lihat gambar, massa akan ditarik pada jarak tertentu, pada jarak xt, kemudian massa tersebut dilepaskan, maka akan terjadi tarikan dan dorongan pegas yang menyebabkan massa ini bergerak bolak-balik ke kiri dan ke kanan secara terus-menerus. Karena permukaan yang dilalui oleh massa dianggap tidak memiliki gesekan, tidak memiliki faktor gesekan atau koefisien geseknya sama dengan 0, maka sistem pegas massa ini akan terus bergetar dengan amplitudo yang sama. Sistem pegas massa yang ada pada getaran bebas tak teredam, kita gambarkan diagram benda bebasnya seperti yang Anda lihat pada gambar di slide ini. Jadi massa kita lepaskan dari pegasnya, kemudian kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada massa itu. Pada saat benda dilepaskan, maka pada benda akan memiliki percepatan. Dalam slide ini, percepatan disimbolkan dengan X double dot. Gaya akibat adanya percepatan dituliskan mx double dot. Kemudian di sebelah kiri ada tarikan dan dorongan dari pegas. Dan besarnya gaya tarikan pegas itu adalah K dikali X. K tidak lain adalah konstanta pegas. Kemudian karena massa dari benda terpengaruh oleh gravitasi, maka di sana akan ada gaya berat arahnya ke bawah sebesar mg, dan gaya berat itu akan diimbangi oleh gaya normal yang berasal dari permukaan atau lantai. Kemudian kita sudah menggambarkan semua gaya-gaya yang terjadi pada massa, yang terjadi pada benda. Selanjutnya kita aplikasikan, kita gunakan persamaan kesetimbangan hukum Newton 1, di mana jumlah gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0. Kita akan mendapatkan persamaan kesetimbangan minus Kx sama dengan mx double dot. Jika kita lanjutkan bahwa minus Kx sama dengan mx double dot.
Ini berasal dari prinsip kesetimbangan. Kx adalah gaya dari pegas, kemudian mx double dot tidak lain adalah massa yang dikali dengan percepatan. Kemudian setelah kita pindahkan komponen Kx ke sebelah kanan, digabungkan dengan mx double dot, maka kita akan melihat mx double dot ditambah kx sama dengan 0. Atau jika persamaan itu dibagi dengan massa, dibagi m, maka x double dot ditambah k per m kali x sama dengan 0. Kita bisa sederhanakan persamaan ini dengan memunculkan sebuah variabel baru, yaitu omega. Dalam hal ini, omega adalah akar k dibagi m. Atau boleh juga omega kuadrat adalah k dibagi m. Nah, omega ini merupakan parameter yang penting dari sebuah kasus getaran bebas tak teredam. Omega dikenal sebagai frekuensi natural atau frekuensi pribadi. Jadi sekarang kita sudah mengenal ada 4 terminologi. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah amplitudo, kemudian yang kedua frekuensi, yang ketiga periode, dan dari slide ini kita mendengar ada sebuah istilah baru yaitu omega, atau kita sebut sebagai frekuensi natural. Frekuensi natural atau frekuensi alami atau frekuensi pribadi atau frekuensi eigen itu adalah frekuensi osilasi yang cenderung dimiliki oleh suatu sistem saat sistem tersebut dibiarkan bergetar tanpa adanya peredam. Jadi secara mudah, frekuensi natural itu adalah frekuensi dari sistem getaran bebas. Kita sangat mudah mengingatnya bahwa frekuensi pribadi atau frekuensi natural adalah frekuensi yang ada pada sistem getaran bebas. Untuk peralatan-peralatan yang berputar atau rotating equipment, di sana terdapat istilah kecepatan putar kritis, di mana definisi dari kecepatan putar kritis ini adalah amplitudo vibrasi pada mesin naik atau tinggi yang disebabkan oleh frekuensi natural rotor sama dengan putaran dari rotor tersebut, sehingga terjadi resonansi. Kita ingat bahwa resonansi itu adalah ikut bergetarnya sebuah benda akibat pengaruh dari benda lain yang sedang bergetar. Jadi kalau kita misalkan ada di depan rumah kita, berada di pinggir jalan, kemudian ada kendaraan besar atau kendaraan berat lewat di depan rumah kita, kita merasakan adanya getaran di rumah kita. Nah, peristiwa ikut bergetarnya rumah kita akibat getaran dari kendaraan itu kita sebut sebagai resonansi. Kita lanjutkan dan kita teruskan persamaan yang telah kita buat di slide sebelumnya. Di sana kita sudah mendefinisikan sebuah variabel baru yaitu frekuensi natural atau frekuensi pribadi. Jika kita tuliskan kembali persamaan mx double dot ditambah kx sama dengan 0, kita bisa menyebut persamaan ini sebagai persamaan dasar dari gerak harmonik. Jadi kalau kita ditanya apa persamaan dasar gerak harmonik,
kita bisa menyebutkan mx double dot ditambah kx sama dengan 0. Tentunya Anda harus mengerti simbol-simbol itu artinya apa. Bahwa M adalah massa, X kuadrat adalah percepatan, K adalah konstanta pegas, sedangkan X adalah fungsi gerak. Jadi gerakan bolak-balik itu merupakan fungsi dari variabel X. Persamaan itu merupakan persamaan diferensial yang tentunya bisa memiliki solusi. Nah, solusi umum dari persamaan gerak harmonik itu adalah xt sama dengan C1 E pangkat I omega T ditambah C2 E pangkat minus I omega T. Atau bisa kita ubah bentuknya menjadi xt sama dengan A dikali cos omega T dikurangi V. Xt ini adalah gerakan atau respons dari getaran. Sedangkan A tadi kita sudah sebutkan tidak lain adalah amplitudo. Kemudian omega adalah frekuensi pribadi atau frekuensi natural. T adalah waktu. Jadi jarak X atau variabel X ini tergantung pada waktu. Kemudian V adalah sudut fase. Nah, ini jika digambarkan, maka kita akan lihat responnya seperti yang ada di halaman berikutnya. Solusi dari persamaan dasar harmonik tadi adalah xt sama dengan A kali cos omega T dikurangi V. Jika kita gambarkan, persamaan tadi jika kita gambarkan, maka akan tergambar kurva sinusoidal seperti yang ada di slide ini. Jadi kita bisa melihat di dalam kurva itu, kita melihat ada gerakan atau bentuk gelombang, kita menyebutnya gelombang sinusoidal, yang digambarkan dalam grafik hubungan antara T di sumbu mendatar dan XT di sumbu vertikal. XT ini adalah respon yang menandakan, yang menyatakan titik-titik yang digambarkan dalam kurva sinusoidal. Sedangkan T itu adalah waktu. Kemudian jika kita uraikan lebih jauh, maka kita bisa menghitung berapa besarnya amplitudo. Amplitudo ini tidak lain adalah akar X0 kuadrat ditambah V0 dibagi omega kuadrat. X0 itu adalah jarak lintasan awal. Kita ingat dalam sistem pegas massa, massa ditarik pada jarak tertentu. Nah, jarak dari titik awal sampai jarak tertentu itu tidak lain adalah X0. Kemudian V0 itu adalah kecepatan awal. Jika tidak ada kecepatan awal, maka V0 bernilai 0. Dan omega adalah frekuensi natural. Kemudian kita juga bisa menghitung besarnya sudut fase V, yaitu arcus tangen V0 dibagi omega 0 kali X0. Sampai di slide ini, kita sudah menjelaskan bagaimana respon dari sebuah getaran bebas tak teredam
di mana respon itu dapat Anda gambarkan seperti yang tampak pada kurva di hadapan kita di slide ini. Kurva itu tidak lain adalah berupa kurva sinusoidal atau gelombang sinusoidal. Sampai pada slide ini, Anda sudah dikenalkan dengan istilah frekuensi pribadi, periode, amplitudo. Dan semua variabel itu bisa Anda hitung dengan persamaan-persamaan yang sudah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya. Terutama untuk frekuensi pribadi atau frekuensi natural, kita masih ingat rumusnya, omega adalah akar K dibagi M, di mana K adalah konstanta pegas dan M adalah massa. Jadi kita sudah bisa menghitung berapa frekuensi natural sebuah sistem gas massa yang jika konstanta pegas dan massanya telah diketahui. Pada slide ini, saya ingin mendemokan bagaimana cara menggambarkan respon getaran bebas tak teredam di dalam Microsoft Excel. Silakan simak videonya dan nanti kamu semua bisa mencoba mengikuti apa yang sudah saya demokan di komputer masing-masing.
Pada slide ini, saya akan mendemokan cara memplot kurva sinusoidal di dalam sebuah grafik. Perhatikan dan simak bagaimana cara memplot kurva sinusoidal itu.